Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana ia mengajar. Adapun ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan ialah satu, komitmen. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan koreksi. Yang keempat, bertanggung jawab, memantau, dan mengamati tingkah peserta didik. Menurut Purwanto, syarat-syarat utama untuk menjadi guru adalah berijazah, sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Oleh sebab itu, guru harus mampu memanfaatkan semua unsur yang ada agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pengertian pendidik menurut tafsir ada kesamaan antara teori barat dengan Islam yang memandang bahwa guru adalah pendidik, yaitu siapa saja yang mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik, agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fil ard maupun abid, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam bahwa dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muaddib, mudarris, dan mursyid. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, kelima istilah ini mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama, murabbi. Istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas, yaitu mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat, memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensinya, lalu meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya, serta menghimpun semua komponen-komponen pendidikan yang dapat mensukseskan pendidikan, memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak
bertanggung jawab terhadap proses pendidikan, memperbaiki sikap dan tingkah laku anak dari yang tidak baik menjadi baik. Rasa kasih sayang mengasuh peserta didik sebagaimana orang tua menyayangi anak kandungnya. Lalu, pendidik memiliki wewenang kehormatan, kekuasaan terhadap pengembangan kepribadian anak, dan pendidik merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya di rumah yang berhak atas perkembangan dan pertumbuhan si anak. Maka dapat kita simpulkan bahwa murabi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan kami mensucikan kamu, mengajarkan kepada kamu apa yang telah belum kamu ketahui. Berdasarkan ayat di atas, maka mu'alim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik, dalam bentuk ide, wawasan, kesakapan, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Yang ketiga, mu'addib. Mu'addib ini berdasarkan tinjauan etimologis secara terminologi, mu'addib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'adib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat, mudarris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Dalam bahasa yang lebih ringkas, mudarris adalah orang yang dipercayakan sebagai guru dalam upaya membelajarkan peserta didik. Yang kelima, mursyid. Makna mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Dalam wacana tasawuf atau tarekat, mursyid sering digunakan dengan kata Arab syekh. Kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan guru. Dalam Al-Quran, kata mursyid muncul dalam konteks hidayah atau petunjuk yang dioposisikan dengan dolalah atau kesesatan, dan ditampilkan untuk menyifati seorang wali yang oleh Tuhan jadikan sebagai khalifahnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia benar-benar mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka orang itu tidak akan pernah kau dapati memiliki wali mursyid atau pemimpin yang mampu memberi petunjuk. Para mursyid dianggap golongan pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pentarbiyahan umat dan pemulihan jiwa mereka, tazkiyatun nafas, yang mendapat izin irsyad
atau izin untuk memberi bimbingan kepada manusia dari para mursyid mereka sebelum mereka, yang mana mereka juga mendapat izin irsyad dari mursyid sebelum mereka, dan seterusnya. Sehingga silsilah izin irsyad tersebut sampai kepada Rasulullah tanpa terputus urutannya. Oleh itu, pada kebiasaannya, ia daripada keturunan ulama. Kedudukan pendidik dalam perspektif Islam, bahwa pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kedudukan tertinggi pendidik dalam Islam tertuang dalam teks, jadilah engkau seorang guru, atau belajar, atau pendengar, atau pecinta, dan jadilah kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam beberapa hadis Rasulullah juga disebutkan beberapa keutamaan seorang pendidik, di antaranya sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya, penghuni-penghuni langit dan buminya termasuk semut dalam lubangnya, dan ikan dalam laut akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajar manusia pada kebaikan. Fungsi pendidik menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Karakteristik pendidikan ideal, atau dikatakan pendidik ideal, menurut Muhammad Atiyah Al-Abdusyi, menjelaskan karakteristik ideal yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu pertama, seorang guru harus memiliki sifat zuhud. Kedua, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, seorang guru harus bersifat maaf terhadap muridnya. Kelima, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Keenam, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Ketujuh, seorang guru harus menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.